One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Oke, selamat malam Jumat semuanya. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian nih dengan update film terbaru di Korea sana. Oke, setiap hari Kamis malamnya aku selalu akan share ke kalian itu info tentang Korea sana, teman-teman. Entah itu dari drama, atau entah itu dari film, atau entah dari kabar apa yang terbaru di Korea sana. Oke, dan hari ini nih teman-teman, aku mau ngebahas satu drama yang baru aku tonton beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku lihat temanku upload di Instastory-nya, dan ternyata film ini udah ada subtitlenya gitu. Dan aku cukup antusias banget, cukup excited dengan film ini karena aku juga udah nungguin dari akhir tahun kemarin, karena katanya mau dirilis di awal tahun. Ya bener aja, film ini di Januari 2020 tuh udah rilis teman-teman, tapi baru ada lengkap subnya itu baru beberapa minggu yang kemarin. Sebenarnya dari Februari itu aku udah tahu udah ada filmnya tuh, udah ada, tapi nggak ada subtitlenya. Ya at least kan aku harus nunggu biar aku tahu jalan ceritanya seperti apa gitu teman-teman. Dan kalian jangan khawatir juga kalau kalian baru aja dengerin podcast aku ini. Mungkin kalian bingung, ini podcast apaan sih, isinya tentang apa aja sih. Aku bakal ada di setiap minggunya ya teman-teman. Jadi aku akan kasih share tentang playlist lagu-lagu. Aku juga akan ngebahas boyband atau penyanyi solois Korea sana yang lagi comeback gitu ya. Dan aku juga akan ada curhatan di Kata Citra ini. Aku menyaring beberapa dari teman-teman aku yang mau curhat ke aku. Nanti akan aku bahas dari sudut pandang aku, dan aku juga akan kasih mereka masukan bagaimana cara mereka mengatasinya itu di hari Rabu ya teman-teman. Dan setiap hari Kamisnya aku akan mereview berbagai macam drama yang lagi ngehit, film juga yang baru, dan juga beberapa lagu-lagu juga mungkin yang akan aku bahas. Dan di hari minggunya malam minggunya teman-teman ya, jadi di Sabtu malam, di Saturday night gitu, aku bakal ada di teror tentang horor. Jadi aku bakal nyeritain sisi-sisi horor yang aku temui di sekeliling aku. Tapi hari ini enggak ya teman-teman, hari ini aku ngebahas tentang film. Jadi filmnya ini termasuk tema horor ya yang mau aku ceritain ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang baru dengerin, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa like, share, dan komen di podcast aku. Oke, baiklah, kita mulai hari ini. Dan film horor ini berjudul The Closet, teman-teman. Jadi The Closet, kalian tahu closet nggak? Closet bukan toilet ya. Ini closet di sini tuh artinya itu adalah lemari, tempat ganti baju gitu ya. Maksudnya kotak lemari yang isinya baju gitu ya teman-teman. Jadi bukan closet kamar mandi, WC gitu, bukan. Ini closetnya maksudnya closet lemari gitu. Dan The Closet ini sendiri teman-teman, ini dibintangi oleh seseorang yang benar-benar lagi ngehit banget di tahun kemarin dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dia pernah bintangin Along with the Gods gitu ya, pasti kalian tahu, yaitu aktor Ha Jung Woo gitu ya, yang kemarin juga habis main sama Lee Byung Hun di Asphalt, sama Bae Suzy, dan juga sama Ma Do Seok juga. Dan benar-benar aktor ini keren banget, dia keren banget teman-teman, dan absolutely selalu aja apapun yang dia perani itu bisa masuk banget karakternya di dia gitu. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin karena dia udah berpengalaman kali. Aku banyak banget nonton filmnya Ha Jung Woo ini, dan aku selalu jatuh cinta setiap kali lihat dia, karena dia orangnya bisa memainkan karakternya dengan sangat epic gitu ya. Di sini Ha Jung Woo gak sendirian teman-teman, dia ditemenin sama Kim Nam-gil ya, Kim Nam-gil, si pastor lucu yang ada di Fairy Priest ya, dulu dramanya ada, sama Honey Lee juga, dia juga ada di sana. Dan ini salah satu opa yang sebenarnya dia udah ajusi tapi wajahnya tetap kayak opa gitu ya. Jadi Kim Nam-gil ini sendiri dia juga aktor, filmnya banyak, dramanya juga banyak, nggak usah diraguin juga, aktingnya juga bagus. Dan dia ini
sekarang berperan bareng sama Ha Jung Woo itu tadi teman-teman. Jadi ini film The Closet ini adalah film horor ya, horor di Korea sana. Dan bagaimana ceritanya The Closet ini, apa yang terjadi dengan The Closet ini, kenapa namanya The Closet, apa yang terjadi di dalam closet gitu kan ya. Kalian pasti penasaran, aku akan ulas sebentar lagi. Oke. Nah, tapi sebelum aku ulas ya teman-teman, aku mau kalian lihat dulu trailernya dulu ya. Tadi aku bakalan share trailernya The Closet ini. Jadi buat kalian dilihat dulu trailernya. Kalau kalian merasa masih mampu untuk nonton, yap aku masih nggak takut gitu ya. Aku masih bisa nonton kok. Oke nggak apa-apa. Kalian bisa lanjut dengerin podcast aku, oke? Ini aku kasih dulu trailernya dari film horror The Closet dibintangi oleh Ha Jung Woo dan juga Kim Nam Gil. Check this out. 나도 갈래. 이나야! 데려가줘. 어느 날 갑자기 집 안에서 사라진 아이. 그래서 우리 이난 지금 정확히 어디 있는 거죠? 죽은 자들의 공간. 귀는 귀가 있을 곳에, 신은 신이 있는 곳에 있음을 알게 될지어다. 공주시에서 공원에 선자 신주조. Dan baiklah, itu tadi ya teman-teman, ada trailernya dari The Closet. Gimana? Udah apa namanya? Udah ada hawa-hawa horor yang meliputi kalian gitu ya? Masih belum? Oke. Kalau masih belum, aku bakal tambahin ceritanya. Oke, di sini aku bakal cerita sedikit ya teman-teman tentang The Closet ini. The Closet ini menceritakan sebuah usaha seorang arsitek yang sekaligus ayah gitu ya, dalam mencari anaknya yang hilang dalam lemari. Jadi di sini tuh si Ha Jung Woo tadi berperan sebagai Sang Won gitu ya. Sang Won ini seorang arsitek teman-teman, dan dia punya seorang anak. Seorang anak ini namanya Ina gitu. Jadi Ina ini dia umurnya 11 tahun, dan dia ini anaknya si Sang Hoon yang diperankan oleh Ha Jung Woo tadi. Si Ina sendiri ini diperanin oleh aktris kecil namanya Kim Si A gitu ya. Dia cantik banget teman-teman, dia cantik kayak boneka gitu, anaknya lucu, imut-imut, menggemaskan. Kalau kalian lihat di trailernya tadi, dia lucu, menggemaskan, tapi berubah menjadi sosok yang mengerikan. Oke. Jadi ceritanya di The Closet ini, awal mula ceritanya ini, si ayahnya si Sang Won ini tadi sama anaknya itu tadi kan, mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ibunya atau istrinya si Sang Won ini tadi meninggal. Jadi istrinya meninggal, jadi dia cuma tinggal sama anaknya aja berdua. Namun karena dia harus melakukan suatu pekerjaan, dia ini harus pindah ke suatu tempat. Jadi kayak pindah rumah gitu. Dia menemukan sebuah rumah, dan di sana dia tinggal bersama putrinya tadi, si Ina tadi. Dan dia berharap kalau dia sama Ina tadi bisa akur lagi kan setelah istrinya meninggal itu tadi. Dia jadi nggak akur sama anaknya. Jadi kayak anaknya itu tadi nyalain papanya karena papanya sibuk kerja, dia nggak concern ke keluarganya, makanya dia kehilangan ibunya. Jadi anaknya itu kayak pendiam, dia kayak kesepian gitu karena kan ibunya udah nggak ada. Jadi dia tinggal berdua, sedangkan ayahnya kan sibuk banget kayak arsitek, bangun-bangun gitu. Jadi dia nggak bisa menemani si putrinya tadi gitu. Jadi putrinya itu agak-agak introvert gitu, dia kayak diem diri di kamar gitu. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Sang Won setelah istrinya meninggal? Apa yang terjadi dengan Ina gitu ya, karena dia introvert terus berdiam diri di kamar. Apa yang terjadi dengan dia setelah dia terus ada di dalam kamar? Jadi buat kalian juga jangan terlalu sering ada di kamar ya teman-teman, nanti bisa kayak Ina loh ya. Bercanda oke. Dan pada suatu hari si Ina itu seperti memiliki teman yang tidak terlihat teman-teman. Jadi dia seperti mulai mengobrol sendiri, terus moodnya itu jadi berubah. Jadi dia sering ngamuk, dia sering teriak-teriak nggak karu-karuan gitu ya. Jadi kayak dia aneh banget gitu ya. Jadi nggak kayak biasanya yang dia sehari-hari gitu. Jadi dia kayak kerasukan gitu, dia kayak dirasuki sesuatu.
Dan ini juga ngefek kepada papanya ya teman-teman, sama si papanya tadi, si Sangwon tadi itu, dia juga mulai memimpikan hal-hal yang aneh gitu. Hingga pada suatu malam gitu ya, dia habis mimpi gitu, aneh mimpinya. Ina itu tiba-tiba hilang teman-teman, dia hilang, nggak berjejak, nggak tahu ada di mana. Kalau mungkin ada penculik juga, pintu rumah itu aman semua, terkunci, jadi dia seperti hilang di dalam rumah gitu. Dan dia tuh khawatir, si Sangwon khawatir, dan akhirnya dia mulai menyebar selebaran kalau putrinya hilang. Dan dia juga melapor ke kantor polisi, melaporkan kehilangan putrinya itu tadi. Dan banyak orang yang tidak mempercayainya teman-teman. Jadi kayak Sangwon ini kan, dia setelah istrinya meninggal, dia tuh tadi kayak punya penyakit delusi gitu loh teman-teman. Jadi dia kayak sering membayangkan hal-hal yang aneh. Jadi dia itu terus minum obat supaya dia itu tadi normal gitu. Tapi hal itu yang membuat dia itu dituduh kalau dialah yang sebenarnya itu menyembunyikan Ina gitu. Kalau Ina itu sebenarnya nggak hilang karena diculik atau karena kenapa lari dari rumah, tapi karena si papanya tadi. Jadi dia sudah kalang kabut, dia udah stres sendiri karena putrinya hilang, dan polisi nggak ada mau yang bantu, orang-orang juga semakin menyalahkan dia gitu ya. Dia akhirnya jadi stres, dan di ambang kesetresan dia itu, dia mendapat sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi dia bertemu dengan seseorang yang bisa disebut cenayang. Cenayang kalian udah pernah aku jelasin ya, cenayang itu adalah dukun gitu ya. Jadi dukunnya ini adalah Kim Nam Gil teman-teman. Jadi setelah dia jadi pastor, sekarang jadi dukun gitu ya, dia alih profesi kayaknya. Oke, jadi Kim Nam Gil di sini dia berperan sebagai sosok cenayang. Dia bisa tahu kalau si Ina tadi itu hilang di dalam rumah. Sebenarnya Ina itu ada di dalam rumah, tapi kita aja yang nggak tahu. Jadi Ina itu ada di alam lain yang ada di rumah tersebut gitu. Dan menurut Kim Nam Gil ini dia namanya Kyung Hun ya, di sini Kyung Hun gitu. Jadi Kyung Hun ini dia bilang kalau Ina bukanlah anak pertama yang menghilang secara tiba-tiba gitu. Ada beberapa kasus, sekitar 32 anak itu menghilang dan masuk daftar pencarian dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi selama 10 tahun terakhir ini si Kyung Hun tadi, si Namgil tadi mengorek tentang hilangnya anak secara misterius, dan ternyata ada 32 anak yang menghilang dan termasuk Ina itu tadi gitu. Terus Kyung Hun sendiri dia akhirnya ngecek rumahnya si Sangwon tadi kan ya, dan akhirnya dia mengatakan kalau ada sesuatu di dalam lemari di kamar Ina tadi. Jadi lemari itulah yang menyebabkan Ina menghilang dari dunia ini, maksudnya dari dunia kita, dia pindah dimensi gitu katanya si Kyung Hun ini. Akhirnya Sangwon ini nggak percaya, kayak abal-abal gitu, mungkin kamu bohongin aku, cuma mau uangnya aja gitu. Tapi Kyung Hun tetap bersikeras, dan akhirnya dia terus memberikan file-file yang dia temukan selama 10 tahun terakhir ini dengan tentang anak-anak hilang tadi. Jadi dia ngasih tahu ke Sangwon, ini loh, ini buktinya kalau mereka itu hilang itu dalam keadaan yang nggak wajar, nggak ada jejak sama sekali gitu. Dan ini memang alasannya ada pada lemari tadi, ada pada kloset tadi gitu. Dan di sini akhirnya si Sangwon, setelah si Kyung Hun tadi menunjukkan beberapa hal yang di luar nalar manusia, akhirnya Sangwon percaya, dan Sangwon tadi bersama Kyung Hun berusaha untuk mencari keberadaan Ina lewat kloset tadi gitu. Jadi kloset ini menceritakan kalau si papanya tadi pengen nemuin kembali anaknya. Jadi nanti papanya masuk ke dalam lemari, dia berusaha menemukan Ina gitu ya. Dan apakah Sangwon akan menemukan Ina teman-teman? Apakah Sangwon akan kembali lagi bersama anaknya? Dan apakah yang terjadi dengan Kyung Hun 10 tahun yang lalu gitu ya? Kenapa Kyung Hun sangat terobsesi dengan hilangnya anak selama 10 tahun terakhir? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia sangat terobsesi? Pasti ada sebabnya kan? Jadi kalau kalian mau tahu, tonton langsung The Closet teman-teman. Jadi The Closet ini udah ada di platform-platform drama yang sering kalian nonton gitu ya. Jadi The Closet sendiri ini ditulis dan disutradari oleh Kim Kwang Bin gitu ya. Sementara genre horor itu bukan pertama kalinya juga sih buat mereka berdua. Maksudnya mereka berdua ini, si Namgil sama si Ha Jung Won tadi ya. Karena Kim Namgil juga pernah bermain di drama horor-horor yang lain-lainnya gitu ya. Dan dia juga
pernah memainkan beberapa peran seperti pastor, juga dia pernah main di Fairy Priest gitu ya. Dia berperan sebagai pastor agak gila gitu ya, tapi keren banget gitu. Di situ dia memecahkan beberapa kasus. Kalau kalian mau nonton Fairy Priest itu aku saranin banget karena dia recommended banget. Ini yang main Kim Nam Gil. Kalau Ha Jung Woo nggak perlu diraguin lagi ya teman-teman, dia emang bener-bener bagus actingnya. Oke, dan itu tadi sekian review aku tentang Closet. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian mau tahu lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung nonton di platform drama kesayangan kalian. Oke, sekian podcast dari aku, semoga kalian suka review aku. Mungkin kalian mau tanya-tanya bisa komen di bawah, atau kalian mau kirim sesuatu yang bisa aku bahas, kalian juga bisa komen di bawah, atau kalian langsung ke email aku di kim.citra01@gmail.com gitu ya teman-teman. Oke, thank you for listening buat semuanya. Don't forget to subscribe, like, share, and comment podcast aku. Oke, see you on next podcast. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.